Cek, 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwatan saniatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala insana khalifah walladzi ja'ala Qur'ana imama wa hikmah walladzi ja'ala Indonesia falsafah wa bil undang-undang dasar asasa wa bina sabangsa ila marake wilayah wa bil Tanjung Sari Darul Barokah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan Yayasan Ar-Rifaiyah beserta staf jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami terhadap beliau. Puja dan puji syukur telah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah menciptakan kota Sukabumi, yang mana di dalam kota Sukabumi terdapat Yayasan Ar-Rifaiyah beserta siswa-siswi yang mudah-mudahan hidupnya selalu diberkahi oleh Allah yang Maha Suci. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada revolusioner Islam dunia yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, yang akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah, yakni Habib tertinggi anti korupsi, Habib termulia anti narkoba, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masa budak merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi oleh bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat meskipun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh karena itu, pantas bila berbaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet terhadap bangsanya, sebagaimana Syekh Al-Mustafa Al-Ghalayani, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi sumadil amran ummati wa bi aqdamaha hayataha," yang artinya sesungguhnya di tangan-tangan mereka terdapat urusan umat dan di kaki-kaki mereka terdapat kehidupan umat. Dan betapa pentingnya kita sebagai remaja dan pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Maka dalam kesempatan yang baik ini kami akan membawakan syarhil yang berjudul Remaja dan Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Remaja dan pemuda merupakan generasi penerus bangsa.
sebagaimana landasan Al-Quran surat An-Nisa sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afa khafu alaihim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan-setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang takut terhadap kesejahteraan mereka. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat An-Nisa ayat 13. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Hafiz Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim riwayat Ibnu Abbas, ayat ini berkenaan dengan seorang orang tua yang berwasiat kepada anaknya, wasiat yang akan mendatangkan kemenangan bagi dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua manusia supaya mengisi-isi wasiat tersebut untuk bertakwa kepada Allah dan kebaikan. Ayat di atas jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua manusia supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental maupun intelektual, karena itu akan menyebabkan kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas dan penyalahgunaan media. Sebagaimana Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan tersebut melekat pada diri kita, melekat pada diri remaja dan pemuda kita saat ini dan sampai yang akan datang, maka saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Karena sejak zaman dahulu kala mengajarkan kepada kita semua manusia supaya memiliki semangat jiwa yang tinggi dan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan agama, nusa dan bangsa yang kita anut saat ini. Sebab Subhanul Yaum Rizalul Ghad. To young students, this is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jaga-jaganya para pemimpin. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi sebagai berikut. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, dan aku ceritakan kepadamu Muhammad kisah yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami beri petunjuk-petunjuk kepada mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 9. Hadirin, ayat di atas merupakan khobariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi beritanya tentang pemuda Ashabul Kahfi. Pemuda Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda yang kuat dalam mempertahankan akidah, pemuda-pemuda yang tampan, pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai.
sebagaimana dijelaskan dalam lagunya. Demi cerahnya masa depan, tinggalkan gadget, rajin belajar, perluas pengetahuan, perkuatlah persatuan. Hei para siswa, kuatkan lagi, tekadkanlah di dalam diri, media sosial dikurangi, banyak belajar kita pun happy. Cukup sekian syahil kami, mohon